3 tahun telah berlalu sejak perang di Ukraina dimulai. Bukan lagi perang cepat seperti yang dibayangkan banyak orang di awal, tetapi perang panjang, dingin, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Kini, di tahun 2025, konflik ini memasuki fase yang berbeda. Bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama. Di tengah tekanan ekonomi, diplomasi yang buntu, dan dunia yang mulai lelah menonton. Serangan udara Rusia kembali mengguncang kota-kota Ukraina. Lebih dari 300 drone dan puluhan rudal diluncurkan dalam satu malam, menargetkan pembangkit listrik, depot gas, dan jalur pasokan energi. Rusia tampaknya kembali ke strategi klasiknya, menyerang di saat dingin, ketika energi menjadi senjata yang paling ampuh. Serangan-serangan ini bukan hanya menghancurkan fasilitas, tetapi juga mengirim pesan bahwa kekuatan industri dan moral Ukraina bisa dilumpuhkan bukan lewat tank di garis depan, melainkan dengan kegelapan dan dingin yang panjang. Namun, Ukraina tak tinggal diam. Drone-drone buatan lokal mereka yang semakin banyak dan semakin canggih menyerang balik fasilitas energi Rusia jauh di dalam wilayah musuh. Dari kilang di Siberia hingga stasiun gas di Orenburg, api menyala di tempat-tempat yang dulu dianggap aman. Ini bukan lagi perang wilayah, ini adalah perang energi dan perang ketahanan. Kondisi di Ukraina sulit digambarkan dengan kata stabil. Pasokan listrik terbatas, pemanas kota sering padam, dan jutaan warga hidup dengan jam malam serta pemadaman bergilir. Pemerintah mencoba menenangkan rakyat, tetapi setiap kali lampu padam, rasa lelah dan ketakutan kembali. Di medan perang, pasukan Ukraina berjuang keras di wilayah timur, di Donetsk, di Luhansk, dan di sepanjang sungai Dnipro. Mereka mempertahankan posisi dengan artileri terbatas, sementara Rusia terus menekan dengan amunisi berat dan drone pengintai. Namun bagi sebagian pengamat, situasi ini sudah berubah dari perang pembebasan menjadi perang bertahan hidup. Ukraina masih kuat, tetapi juga makin bergantung pada bantuan luar negeri, bukan hanya senjata, tapi juga uang, listrik, dan makanan. Di pihak lain, Rusia menjalankan perang dengan ritme berbeda. Moskow tidak lagi mencari kemenangan cepat, melainkan mencoba mengikis lawan perlahan, melalui waktu, cuaca, dan ketahanan logistik. Rudal kaliber, Iskander, dan KH-101 terus digunakan untuk serangan presisi jarak jauh. Sementara di darat, tank-tank T-90 dan T-72 versi lama kembali dikerahkan setelah diperbarui di pabrik-pabrik militer. Selain itu, perang drone kini menjadi wajah baru dari taktik Rusia. Drone pengintai Orlan 10 memandu artileri, sementara drone kamikaze Geran 2, versi lokal dari Shahed Iran, menyerang infrastruktur dan posisi militer lawan. Strategi ini terlihat sederhana, namun efektif, menekan tanpa harus kehilangan banyak prajurit. Moskow juga menyiapkan jalur pasokan baru melalui Asia Tengah dan Laut Kaspia, menghindari blokade ekonomi Barat, dan terus menjual energi ke negara-negara yang tidak ikut sanksi. Bagi Rusia, waktu adalah sekutu, dan selama perang ini belum berakhir, mereka masih bisa bertahan. Reaksi dunia tetap keras di permukaan, tetapi semakin rapuh di balik layar diplomasi. Negara-negara Barat terus memberikan bantuan senjata, tetapi dukungan politiknya mulai goyah. Perdebatan di Eropa dan Amerika Serikat kini bukan tentang siapa yang benar, melainkan berapa lama mereka mampu membayar biaya perang ini. Presiden Zelensky menyebut reaksi dunia nyaris nol, menuduh sekutu hanya mengirim kata-kata, bukan tindakan. Namun, di sisi lain,
banyak negara menilai perang ini telah melampaui batas rasional dukungan tanpa akhir. China, India, dan Brasil memilih diam dan berhitung. Mereka menyerukan perdamaian, tapi tidak menyebut siapa yang harus berhenti lebih dulu. Sanksi ekonomi terhadap Rusia masih berjalan, tetapi dampaknya tidak lagi sebesar tahun-tahun pertama. Moskow menemukan jalan memutar melalui Asia dan Timur Tengah untuk menjual minyak dan gas. Sebaliknya, ekonomi Ukraina bergantung sepenuhnya pada dana bantuan asing. Tanpa itu, sistem keuangan dan layanan publiknya bisa runtuh. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 40% anggaran Ukraina berasal dari pinjaman luar negeri. Di meja diplomasi, kebuntuan semakin jelas. Rusia menuntut Ukraina menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk, sementara Kiev menolak dengan alasan kedaulatan. Negara-negara barat menyerukan perundingan, namun tanpa tekanan nyata terhadap kedua belah pihak, pembicaraan selalu berakhir tanpa hasil. Perang ini bukan lagi tentang kemenangan, melainkan tentang siapa yang lebih dulu kehabisan waktu, uang, atau dukungan publik. Musim dingin segera datang lagi ke Ukraina, dan dengan itu, perang ini akan memasuki siklus baru, lebih senyap, lebih gelap, tapi tetap berbahaya. Bagi Rusia, ini soal mempertahankan tekanan. Bagi Ukraina, ini soal bertahan hidup. Bagi dunia, ini soal menghindari konflik global yang lebih besar. Pertanyaannya, kini bukan lagi siapa yang menang, tetapi berapa lama dunia mau membiarkan perang ini terus berjalan. Karena di medan perang yang panjang seperti ini, tidak ada pahlawan tunggal. Yang tersisa hanyalah manusia yang berjuang di antara reruntuhan, listrik yang padam, dan harapan yang makin tipis. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.